melahirkan. Sekarang kata mengerang itu tujuannya apa dulu? Kalau orang mau lahiran, Pak, mau melahirkan anak, pasti mengerang kesakitan karena anaknya mau keluar. Lah kenapa kok dikatakan Tuhan Anda seperti perempuan yang mau lahiran gitu loh? Kata sakit itu dimaksudkan ke Tuhan saat itu adalah enggak, yang saya tanyakan memang Tuhan Anda punya jenis kelamin. Kok disamakan dengan perempuan yang mau melahirkan? Ngerti enggak? Saat itu siapa yang sampaikan? Saya nggak ngerti, karena saya nggak ngerti, saya tanya Anda. Konteks itu adalah konteks di mana seseorang pada saat itu dengan pikiran yang terbatas menyampaikan kebenaran tentang hal itu dengan kata-katanya sendiri dan ditulis dalam situ. Dan dia tidak punya kata-kata. Ya, apa yang mau disampaikan dengan Tuhan mengerang seperti perempuan melahirkan? Apa yang mau disampaikan dari ayat itu? Dia menuliskan apa yang harus dia sampaikan dengan kata-katanya yang terbatas. Iya, tujuannya untuk apa? Menceritakan Tuhan menceritakan dirinya seperti perempuan yang mau melahirkan anak gitu loh. Mau apa itu kayak begitu? Yang diceritakan apa hikmahnya? Itu maksud kata itu adalah karena itu dijelaskan tentang bagaimana Tuhan itu saking sakit hatinya melihat kejahatan manusia, makanya itu mengerang. Artinya seperti itu. jadi Anda itu berasumsi Tuhan lagi sakit hati, begitu? Iya. Tadi menyesal, sekarang Tuhan sakit hati. Jadi dasarnya apa? Dasarnya apa? Gimana? Silakan Ali pikir. Coba ditanggapi. Tadi menyesal, sekarang Tuhannya jadi sakit hati. Silakan, Bang Rasul. Ada lagi, Bang. Ya, ini ada lagi. Yesaya 7:18. Dan Tuhan bersiul untuk memanggil tentara memanggil alat. Alat, memanggil alat. Yang saya pertanyakan, bagaimana cara Tuhan bersiul? Sekarang pertanyaannya, siulnya Bapak dari mana juga dulu? Lu ngapain Anda tanya siulnya Pak Rasul ngapain? Anda jawab aja ya Tuhan. Kok tanya semua itu dari mana, Dut? Semua yang kita lakukan dari dunia ini dari mana? Iya, saya mau tanya bagaimana dari Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bersiul? Itu loh yang saya mau tanyakan. Ya kalau Bapak memikirkan gimana Pak Tuhan caranya bersiul, gimana Pak untuk memanggil lalat? Jadi Tuhan ini mau memanggil lalat, dia bersiul, gimana itu Pak? Memikirkan yang secara bijaksana, yang seperti apa yang itu sudah benar. Karena dasar itulah makanya dasar itu makanya kita harus menyampaikan sesuatu secara bijaksana untuk bisa jangan merasa bahwa kita tidak tahu bahwa asal usul segala sesuatu dari siapa dulu. Iya, ini yang mau ditanyakan Pak. Bagaimana caranya Tuhan bersiul? Kita itu ingin tahu Pak Tian, ingin tahu tentang ayat di dalam Alkitab Anda, begitu loh. Maksudnya itu gimana sih Pak? Kok ada Tuhan bersiul, memanggil lalat gitu loh. Maksudnya apa? Jadi kata bersiul itu mungkin seperti Bapak punya analisa lari ke situ bahwa bersiul seperti yang sudah Bapak dibuat dengar ini, itu bisa jadi benar. Kenapa nggak bisa? Yang lebih konyol lagi Pak, di Bu Anda itu dikatakan Tuhan berlari telanjang seperti pahlawan kesiangan. Itu juga apa maksudnya? Di mana? Di mana? Pasal 2 ayat 6. Kitab apa itu? Kitab Perjanjian Lama. Pasal Kitab Perjanjian Lama. Kitab apa? Ya, bentar. Makanya saya aneh-aneh ini Injil ini. Itu sudah lari aneh-aneh sepertinya. Kalau lewat dari situ sudah aneh-aneh nih. Sepertinya sudah ada ayat karangan ini. Ya Pak, ya. Enggak, itu Yesaya loh, cuma Perjanjian Lama itu. Yesaya ada, Tuhan ada Pak. Yesaya ada di Tuhan juga ada. Yesaya
Yesaya pasal 20 ayat 3, Yesaya berjalan bugil. Yesaya pasal 20 ayat 3 bisa dicek. Yang Tuhan berlari telanjang saya tunjukkan bentar. Ada juga Tuhan berkelahi. Aduh. Dengan Yakub main gulat. Main gulat. Apa ini? Kalau menurut Pak Dian, apakah bisa yang seperti ini dikatakan firman, Pak? Firman Tuhan. Mana? Yang kayak ayat seperti ini, Pak. Yang mana itu? Iya, yang kayak kita baca tadi. Apakah seperti ini firman Tuhan gitu loh? Di dalam Alkitab itu. Iya. Di dalam Alkitab itu kata firman Tuhan itu dimaksudkan di situ ada berbagai kategori yang disampaikan di dalam kitab. Ada adalah sejarah manusia yang ditulis di dalam. Yang sebagian adalah contoh yang Tuhan berikan untuk manusia. Sebagian adalah perbuatan Tuhan sendiri atau perkataan Tuhan sendiri. Itu digabungkan di dalam Alkitab sebagai contoh bagi manusia. Untuk manusia bisa melakukan dan tidak boleh melakukan. Atau larangan hukum. Iya, kayak yang seperti ini kan Tuhan bersiul. Apa mananya, Cik? Bentar, ini ada yang kirim permintaan, mungkin Kristen ini ya, kita sapa dulu. Abdullah bin hanya Yesus. Bentar, kita sapa dulu Pak yang baru naik, Pak Abdullah. Agamanya apa, Pak? Malam, Pak. Ya, agamanya apa, Pak? Malam, Pak. Kristen, Protestan atau Katolik, Pak? Pengikut Yesus, Pak. Pengikut Yesus. Yesus itu Tuhan atau Allah atau apa, Tuhan Pak? Dua-duanya, segalanya. Di mana dia dikatakan dia Allah, Pak? Memang Allah dia. Sabar dulu, kita belum. Ya, di mana? Selesai lah, jangan masuk di situ dulu lah. Bentar, sabar Pak Dan, sabar Pak. Di mana dia katakan dia Allah, Pak? Pak ini Pak Abdullah. Semua ayat Alkitab, Pak. Ya satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja Bapak tunjukkan. Nah, coba satu aja di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Allah. Silakan Bapak tunjukkan. Dia mengatakan dirinya dia Allah. Coba. Iya. Nggak apa-apa, satu ayat aja, nggak apa-apa ditampilkan. Jangan asumsi ya Pak. Kalau kita diskusi nggak pakai asumsi di sini. Harus. Ya, silakan tunjukkan bukti dulu, baru Anda bisa mengatakan dia Allah. Kasih bukti dulu. Pak, kalau ada bukti gimana, Pak? Ya ditunjukkan dulu, Pak. Kalau ada bukti berarti Bapak benar, berarti Bapak bukan pembohong gitu loh. Kan simpel kan? Anda tadi mengatakan Yesus itu Tuhan dan Anda mengatakan begitu. Sekarang tunjukkan di mana Yesus Anda mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Itu saya bisa baca di mana? Silakan. Pengen tahu ya. Iya, bagus. Iya, pengen tahu. Iya, tak cari dulu Pak ya. Ya boleh, silakan Pak Hendri Yosefin ini agamanya apa? Itu Pak Abdullah lagi cari bukti katanya. Pak Hendri agamanya apa? Pak Ben ini Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh tak kirain Oten ini Pak. Yosefina namanya. Dari lahir Muslim. Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Saya sapa dulu teman saya Bang Ben Afam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, tafadhol. Waalaikumsalam. Tafadhol. Ini mungkin sudah mau buktinya mau ditunjukkan ini siapa? Pak Abdullah. Silakan Pak. Keluaran 20. Ayat zaman keluaran Yesus belum ada Pak. Kok jauh sekali Anda ke sana?
sekali. Oh, kalau ya, Keluaran kalau Yesus belum ada. ya. Ya, kalau Nggak gitu, apa-apa, Pak. kalau gitu Nggak apa-apa, suruh baca aja, Pak. Nggak apa-apa, keluaran tuh baca aja. Baca aja. mau dijawab Katanya nggak? Yesus itu Allah, katanya Pak Abdullah. Kok kita perlu? Ya Iya. silakan. Mau dijawab Tetapi zaman nggak? keluaran Yesus belum lahir, Pak. Ya biarin. Ya Ya, silakan. Biar aja. Ada nggak nama Yesus di situ? Nggak ada. Ya. Ada nggak nama Yesus di keluaran? Iya. Kita dengar aja. Kita dengar aja. Mau Ya mau nggak apa-apa, dibaca nggak? silakan dibacain aja. Mau dibaca nggak? Mau Ya dibaca silakan. nggak? Silakan Pak, silakan Pak. Jangan baperan gitu dong Pak. Ya. Ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ini dia berkata kepada Musa ya. Ini yang utusnya Musa ya. Yang kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, itu. Nah, Mana terus Yesusnya, Pak? nama Yesusnya mana? Nama Yesus di situ. Ya, baik. Yang perlu umat Islam ketahui, karena umat Islam tidak mengenal yang namanya Allah itu. Ya, satu. Ini gimana sih Pak? Tadi diskusinya apa? Kok Anda kemana-mana sih Pak? Saya nanya di mana? Sabar. Ini saya sudah cukup sabar ini Pak. Saya sudah cukup Dengar. sabar ini. Iya, dengar, Ya, sabar. biarin Bang Rada. Ya, Ya. dengar Ya, dulu silakan. narasinya dengar Ya, dulu. silakan. Umat Islam tidak mengenal namanya sosok Allah. Yang kalian tahu adalah huruf ALOOO. Ya, Allah. Nah, kemudian Ini hubungannya sama Yesus apa? sebentar, saya Enggak, lanjut ya. hubungannya dengan Yesus Allah itu apa? Bapak ini kemana-mana. Enggak, saya nggak bisa kalau diskusi terlalu kemana-mana gitu loh. Nggak Ya, fokus. nanti sampai ya. Karena kalian tidak tahu Allah, maka Yesus berhak Ini kok menyatakan ngomong Allah itu. Tanya itu tanya Pak. Di mana Yesus mengaku dirinya Ya, sabar. Ya, Anda ini ngomong sabar. apa gitu loh. Ya, sabar. Nggak nyambung. Ya, sabar. Ini loh Pak yang dimaksud di mana Ya, sabar. di mana ada ayat? Iya, di mana ada ayat Yesus yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan di dalam Alkitab. Sabar. Bang Tony, kalau Tuhan itu dia memainkan terjemahan Bang. Jadi untuk konten ini kita jangan menggunakan kata Tuhan, tapi kita gunakan kata Allah saja. Karena memang Yesus itu tidak akan pernah ditemukan dia mengatakan dirinya Allah. Ya tunjukkan aja Pak, tunjukkan aja. Sabar. Ya, saya tunjukkan, saya sampai nanti ke situ. Nah, yang menyatakan Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku telah melihat dia, katanya kan. Percayalah kepadaku bahwa aku dan mengerjakan pekerjaan apa yang kalian sebut-sebut Allah itu loh. Yesus mengaku Tidak ada. aku sudah melakukan. Pak, Anda ini Sabar. Nggak nyambung Pak. Anda ini gimana sih ngomongnya nggak jelas. Di sini gitu loh. Kemana-mana zaman Anda itu. Ya, nama saya bukan nanti sampai. Dulu, bentar. Mau dengar nggak? Yang diminta Bang Raka. Yang diminta Bang Raka itu statement Yesus mengatakan dirinya adalah Allah. Anda tunjukkan dulu dalilnya, baru Anda bernarasi. Iya, mau dengar nggak? Nanti sampai. Nanti sampai. Tapi jangan kemana-mana. Kita kan nggak butuh Dalilnya dulu, bukan narasinya dulu. Mana-mana dalilnya. Anda nggak usah nyinggung-nyinggung kata Islam di situ. Kan nggak ada kaitannya kitabmu sama Islam. Sabar. Nggak usah Anda bawa kata Islam di situ.
Anda udah fokus saja dengan pertanyaan. Fokus. Sabar. Nanti sampai. Dengar narasinya dulu. Dalil, Pak. Sampai kemana? Narasinya sampai. Tunjukkan dalilnya, Nanti, Pak. Sampai sabar. kemana? Yang ditanyakan apa? Yang dijawab apa? Jadi pertanyaannya pada begini. Sabar. Begini, gitu terus. Begini aja. Sabar. Bukan nama saya, bukan sabar. Sabar. Enggak ada nama sabar di sini. Iya, sabar, gak ada sabar. Jadi begini mana-mana yang namanya riba itu dalil keluar dulu, baru narasi, bukan dibalik. Kamu bilang teos. Ya, silakan dalil. Teos aja kamu bilang, jangan Allah. Kamu bilang teos aja. Mau dengar enggak? Mau dengar enggak? Mau dengar enggak? Kan ditanyakan. Mau dijawab enggak? Kita Keluarkan mau dijawab enggak? Keluarkan dalil dulu, Pak. Bentar. Kita sapa mau dulu dijawab aja. Enggak? Son of God ini nggak bisa diajak Pak Abdullah ini. Bentar Pak. Pak Son of God yang baru naik. Silakan dibuka mic-nya Pak. Enggak ada ilmu, Ya enggak ada Pak. ilmu, enggak Son ada of ilmu. God dibuka mic-nya Pak. Saya sapa Mau dulu dijawab Pak enggak? Son of God. Enggak ada ilmu, Mau enggak ada ilmu. dijawab Pak Son of God yang baru naik. Enggak ada ilmu, Pak. Sabar. Pak Son of God, kita Mau sapa dijawab dulu. Mau dijawab enggak? Diam dulu supaya kita Dibuka mic-nya Pak. Pak Son of God. Sabar. Mau dijawab enggak? Sabar. Nanti dibilang saya enggak jawab. Dijawab mau dijawab enggak? Iya, jawab aja. Bilang teos aja deh. Bilang teos aja. Tuhanmu itu teos. Teos ya. Mau dijawab enggak? Ya udah, silakan. Ya. maka pasangan of God Jadi Disinilah disinilah aja Dewe, jangan ngomong di Kok bawah. jadi? Dalil bukan jadi. Motor nggak ada. disinilah letak permasalahan umat Islam. Dalil termasuk bukan jadi, Muhammad, bukan di sini. Dalil. tidak mengenal sosok Allah. Bukan Yang tidak dikenal mengenal. Dalil. Pak. Ya jelaskan Pak saja. Abdullah, Saya narasikan dalil dulu. Saya narasikan dulu. Narasi. Iya. Dalil dulu. Ya, dalil sudah Dulu tadi. baru narasi, Pak. Dalil sudah. Saya Coba baca. bacakan. Coba baca lagi. Coba baca. Keluaran 20 Coba baca lagi ulang. ayat 1, 2 dan 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain padamu di hadapanku. Ini dalil. Jadi yang membawa bangsa Mesir keluar dari bangsa Israel dari Mesir itu Allah, Pak. Iya. Pak Son of God, Musa buka berarti. mic-nya Pak, udah dinaikin Bapak, buka mic-nya Pak. Pak Son of Iya. God, jawab Pak. Halo. Yesus Pak Pak, dengan Musa. Pak Son of God, Iya. halo. Makanya dengar. Nggak usah kesurupan dulu Pak Son lah. of God, buka Jangan mic-nya Pak. kepanasan. Halo. Nggak usah kesurupan. Kenapa bawa dalil tentang Jadi kalau dijelaskan jangan Ya kesurupan. agamanya Pak Son of God, agamanya Pak. Musa? Oke, kita berdiskusi dengan Kristen yang jelas saja ya Pak ya. Karena ini Abdullah ini enggak kece orangnya ya, kita tendang aja. Enggak. Dengar dulu apa penjelasan Pak Abdullah, Bang. Ya. Nanti saya tambahin dulu. Kita kick aja karena nggak jelas, dia tidak fokus kepada diskusi. Pak Son of God ini silakan, Anda dari Protestan atau Katolik Pak? Saya dari Katolik, Bang. Katolik itu pembawaannya lebih ini ya Pak ya, lebih soft ya, lebih soft pembawaannya. Enggak, karena begini, Tadi Bang. kan kita bertanya Pak. Ya. Ya silakan. Karena saya kan baru naik nih, saya nggak tahu, masih buta apa yang dibahas. Kalau memang mau tanya silakan tanya aja, saya siap. Oke, tadi kita ada pertanyaan Pak. Menurut Anda Yesus itu Tuhan atau Allah atau dua-duanya atau bagaimana? Silakan.
Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kita mengenal dalam gereja Katolik itu Eucharistia Maha Kudus. Artinya kita mengakui ada Allah Bapa, Putra atau Sang Mesias atau Yesus dan Roh Kudus. Begitu, Bang. Ya, pertanyaan saya simpel loh, Pak. Yesus Anda itu Allah atau bukan? Dia Allah, Bang. Bukan ayatnya di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Silakan, satu ayat aja boleh, nggak apa-apa. Bahwa dirinya sendiri mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Kalau ayat baik di perjanjian, kalau perjanjian lama kan Yesus nama Yesus itu belum ada ya, Bang. Jadi kita ke perjanjian baru. Iya, enggak ada, perjanjian baru. Di perjanjian silakan, baru boleh, enggak apa-apa. Memang tidak tersurat bahwa Yesus mengakui dirinya Allah, tidak tersurat. Tetapi dia tersirat. Contohnya, apa itu, Pak? Tersiratnya apa itu? Bapak sebutkan. Aku akan menghakimi yang hidup maupun yang mati. Menurut siapa tadi nih, Abang Ben? Siapa ini yang tanya tadi, Bang? Ya enggak apa-apa, Bapak ngomong aja, nanti bisa ditanggapi sama teman-teman Muslim yang lain. Silakan. Oke. Apa yang Anda simpulkan dengan menghakimi yang hidup dan yang mati? Apa yang Anda simpulkan? Ya, begini. Kan kita percaya ya, semua agama di dunia ini bahwa yang melakukan atau yang menghakimi baik yang hidup maupun yang mati hanya Tuhan aja kan? Dari mana Anda percaya dia Tuhan sedangkan dia tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan atau Allah? Kan dari mana Anda bisa yakin, Pak? Kalau yang Anda imani itu sudah benar. Karena yang Anda imani sendiri tidak pernah menyatakan dirinya adalah Allah. Memang kan sudah saya jelaskan tadi. Memang secara tersurat dia tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Allah, sembahlah aku. Memang tidak ada. Tetapi dia mengatakan aku menghakimi yang hidup dan yang mati itu di ayat berapa, Pak? Coba, Pak. Ya, aku adalah apa? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan aku akan datang kembali di saat hari akhir dan mengadili orang yang hidup maupun yang mati. Yang bermakna di aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau untuk baca Alkitab, karena saya lagi di jalan ini, Bang, ya. Yang Anda baca itu 2 ayat atau 1 ayat, Pak? Ayat apa yang Anda baca? Anda sebutkan dulu. Enggak, saya lagi di jalan ini, Bang. Nggak bisa, Alkitab saya ada di rumah. Jadi nggak bisa. Bunyinya aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yang Anda baca, Pak, saya bacakan yang Anda baca. Anda tadi dicampur-campur ayatnya padahal nggak berbunyi begitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak ada kata menghakimi yang hidup dan yang mati. Anda ada lagi ayat lain itu. Ya, tunjukkan ayatnya di mana, ayat apa? Tunjukkan. Nah, gini kan saya lagi di jalan ini, Bang. Nggak bisa melihat. Berarti nggak ada ayat ini ya? Ada. Kita tanya ayat. Ya, tunjukkan dulu. Tunjukkan. Kalau Anda tadi mengatakan jalan kebenaran dan hidup, Anda sambung dengan perkataan Anda sendiri. Kalau jalan kebenaran dan hidup ada di sini, saya tahu. Tapi Anda sambung dengan menghakimi. Ada itu di Wahyu, tapi saya lupa itu ayatnya di mana. Tunjukkan, Kitab Wahyu. Gitu loh. Yang mau Anda sampaikan itu apa? Dia jalan kebenaran dan hidup. Sekarang saya tanya, kalau Anda punya suatu perjalanan yang menjadi tujuan itu jalan Anda atau lokasinya? Lokasi Anda yang Anda tuju. Yang mau Anda capai itu jalannya atau tujuan yang Anda tuju? Kan ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah jalan. Tujuan. Ya, tujuan itu jalan. Kan mengatakan dia jalan, Bu. Ya, dia mengatakan dirinya jalan. Betul. Dia mengatakan dirinya jalan, bukan mengatakan tujuan.
Anda kok merubah-rubah kata toh Pak di situ Pak? Dia sendiri mengatakan dirinya jalan, Anda Itu mengatakan kan analisa tujuan. Anda, Gimana? Bang. Itu jalan itu menuju Saya lokasi. baca lagi ya ayatnya. Saya baca lagi, Anda dengar. Saya baca lagi ayatnya. Coba baca aja. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yang menjadi tujuan itu jalan atau Bapa itu sendiri? Memang jalan menuju Bapa karena Yesus Kristus keluar dari Ya berarti Bapa. tujuannya siapa di situ? Tujuannya Yesus sebagai jalan atau Bapa sebagai tujuan? Kok Anda memutar-mutar kalimat di situ? Coba dikasih analogi Bang Raka. Ini saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi Pak. Ya silakan Pak Ben, silakan. Ini Bapak jika saya dari Surabaya, jika saya dari Surabaya mau menuju Jakarta, saya lewat tol Cipali. Yang menjadi tujuan saya ini Jakartanya atau tol Cipali yang menjadi jalan saya? Tol Cipali banyak cabang dah Bang. Enggak, jangan diperinci. Yang ditanya itu tujuan Pak. Yang ditanya Pak tujuannya mana? Tidak ada lagi. Yang ditanya tujuannya Bapak jawabnya kemana-mana. Tol Cipali kan bisa lu lewat jalur selatan Bang. Tujuannya Pak. Pertanyaannya itu tujuannya Pak. Astagfirullahaladzim. Kan sudah saya jelas. Tujuannya tetap ke Bapa. Ya tujuannya apa? Jawabannya analogi tadi tujuannya apa? Hidup. Makanya kita bilang itu Yesus Kristus itu sebagai anak Allah karena dia keluar dari Allah Bapa. Perasaanmu itu ya analoginya ya. Sama jawabnya. Begini Bang. Itu Allah kita punya, itu bukan nama. Halo. Yang mengatakan itu nama siapa Pak? Yang mengatakan itu nama siapa? Nama Tuhan. Anak Allah itu Allah atau bukan Pak? Bapak dengar. Anak Allah itu Allah atau bukan? Itu aja. Jangan berribet jawabnya. Simple. Oke, saya menjelaskan anak Allah. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Pak, saya bertanya ke Anda, anak Allah itu Allah atau bukan? Allah. Bapak tinggal jawab loh. Allah. Oke, dengar ya. Dia mengatakan Allah ya. Bapak diam. Keluaran pasal 4 ayat 22, Yakub Israel disebut sebagai anak Allah. Berarti Yakub itu Allah. Yang di mana nih? Perjanjian lama, kitab apa? Kitab Keluaran pasal 4 ayat 22, Yakub Israel adalah anak Allah. Saya tadi bertanya ke Anda loh, anak Allah itu artinya Allah atau bukan? Anda jawab Allah. Kan sudah saya bilang. Loh, kok sekarang gimana Anda tadi jawab iya, kok sekarang dengar dulu. Kan sudah statement awal saya, kalau kita membicarakan ketuhanan Yesus Kristus, jangan dulu kita lari ke perjanjian lama. Karena di perjanjian lama itu adalah nubuatan. Ya, perjanjian baru. Ya, pakai perjanjian baru. Silakan, apa yang mau Anda omongkan? Ya itu coba tanggapin aja. Saya bilang Yesus Kristus adalah anak Allah. Kalau Anda tidak paham, kita anak Allah banyak, bukan hanya Adam pun disebut anak Allah. Ya. Adam disebut anak Allah, Yakub disebut anak Allah. Siapa nih? Bang Raka, bisa request minta dibacain John 4 nomor 22 Bang Raka. Ya. Baca Yohanes 1 ayat 1 untuk menerangkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri juga. Baca aja Pak. Pada mulanya pada mulanya. Dengar ya, saya baca ya. Apa, biar Bapak ini baca dulu bentar Pak. Ya silakan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dengar. Terus? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Coba terjemahkan. Di mana ada kata Yesus di situ? Di mana ada kata Yesus di ayat itu? Di mana ada kata Yesus di situ? Maaf Pak. Itu siapa yang ngomong Pak? Itu ada. Bukan di ayat itu. Di mana ada kata Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 1. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman Allah, di mana Yesus mengatakan aku adalah firman Allah? Tunjukkan ayatnya. Di pasal 1. Begini saja Pak. Di pasal 1. Begini saja. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah, lalu Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, tunjukkan dulu ayatnya Yesus mengatakan aku adalah firman Allah. Tunjukkan dulu.
Ntar kalau saya di rumah ini pasti saya cari Alkitab. Oh, masih perjalanan, masih perjalanan. Gini saja yang gampang aja Bang Raka. Gini Pak Son of God, ya saya tanya Anda Pak, kalimat Anda bukan? Saya, dia. Firman Anda bukan? Kata saya adalah saya. Oke, sekarang saya tanya ya, kotoran Anda bukan? Enggak, bentar Pak. Kotoran Anda bukan? Oke, silakan. Enggak, biar dijawab dulu. Dia mengatakan Anda bukan. Enggak gimana nih? PSS-nya dia atau bukan? Kenapa saya tanya Pak, jawab saja ya. Kentut Anda bukan? Kenapa kentutmu itu Anda bukan? Fokus di PSS saja, Bang Raka. Kenapa sampai sebut kotoran? Loh, Anda tadi mengatakan kalimatmu adalah kamu. Ini kan yang ngomong kamu, karena kalimatmu berasal dari dirimu. Tai kamu dari diri kamu atau bukan? Saya membingungkan pertanyaan Anda. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, Anda punya feses kan, punya kotoran. Nah, feses itu yang keluar dari Anda, itu Anda atau bukan? Maaf Pak, yang mulia. Aneh sekali pertanyaan kalian. Yang mulia jangan digabung. Nggak aneh Pak, logis itu Pak. Kenapa saya bilang logis? Itu pertanyaan anak-anak Pak. Bukan logis. Anda analogi lagi berfantasi. Masa dari dengerin ya, Pak, dengerin Pak Son of God. Di dalam jam itu ada jarum jam. Anda tidak bisa mengatakan jarum jam adalah jam, walaupun jarum jam ada di dalam jam. Karena definisi jarum jam itu punya pengertian yang berbeda dengan jam. Memiliki fisik yang berbeda dengan jam. Jarum jam punya fisik sendiri. Jam punya fisik sendiri, Anda tidak bisa mengatakan. Pak, dengerin Pak. Tapi dalam HP itu adalah HP, charger itu adalah charger. Walaupun HP tidak bisa itu tanpa charger, tetapi Anda tidak bisa mengatakan HP adalah charger, nggak bisa, karena itu berbeda. Oke. Gitu loh. Makanya Anda jangan mengatakan ucapan Anda adalah Anda. Kalau Anda mengatakan ucapan adalah kamu, kotoranmu berarti itu adalah kamu. Gitu loh. Pak Host. Selamat malam. Ya, silakan yang lain. Iya, Pak Host. Begini saja Pak Host. Bang Raka boleh minta tolong dibacain John 4 nomor 22 Bang Raka. Pak Host, ya, tak buka dulu. Semua ini. Yohanes pasal 4 ayat 22. Jadi sepertinya kita tidak bisa. Pak, masalahnya begini, mohon maaf ya. Saya sendiri di sini loh. Kalian ada 6. Enggak apa-apa, kita ngobrol santai kok Pak, santai aja Pak. Ya Pak, kami menyembah yang tidak kami kenal ya. Tetapi kami menyembah yang kami kenal karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4:22 Pak. Dia bilang kami menyembah. Dia mengaku menyembah Pak. Pertanyaan saya, bisa dikasih kesempatan. Siapa nama Tuhan yang dia sembah Pak? Silakan. Halo. Iya, kan dia mengaku kami menyembah. Dia mengaku menyembah Pak. Pasti bukan Tuhan lah yang mengaku menyembah Tuhan Pak. Clear ya kalau di sini ya. Nah, begini. Pertanyaan saya, siapa nama Tuhan yang dia sembah? Yang jelas kalau Anda berbicara orang Yahudi, karena sampai hari ini pun mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau Anda menanyakan, Bapak kan dengar dulu, nanti saya jawab. Begini, kalau Anda menanyakan orang Yahudi siapa yang dia sembah di ayat itu bukan untuk sosok Yesus Kristus, karena sampai detik ini pun dia tidak menyembah Yesus Kristus. Bapak dengerin Bapak, yang ngomong tadi Yesus bilang kami menyembah, dia mengaku menyembah Tuhan Pak. Pertanyaan saya, siapa nama Tuhan yang disembah oleh Yesus itu loh Pak? Enggak, ayat mana yang Anda bahas tadi nih? Aduh, John pasal 4 nomor 22 Bapak. Coba dibaca dulu, coba saya dengar. Mau dibaca lagi Bang Rada? Mohon maaf. Silakan. Ya. Yohanes pasal 4 ayat 22, kamu menyembah ya yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal,
Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Begitu. Clear ya, dia mengaku menyembah loh Pak ya. Tapi dia mengaku menyembah Tuhan ya, jelas ya. Clear ya. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa nama Tuhan yang dia sembah Pak? Kan yang Tuhan yang dia sembah. Memang ini juga ayat yang membingungkan bagi saya ya, karena saya belum pegangan Pak, kalau bingung pegangan dulu Pak. Enggak, gini. Karena saya orang awam ya. Bisakah Anda itu membaca satu perikop ya, supaya saya bisa pahami itu? Bisa Pak, meskipun satu perikop saya baca Pak, tidak menghilangkan fakta pengakuan dia menyembah Tuhan di ayat di pasal 4 ayat 22 Pak. Enggak, begini Pak, isi Alkitab itu kalau kita membaca satu perikop, kita dengan jelas apa maksud dari perkataan dia itu. Itu maksudku. Yang saya tanya Pak, di situ kan dia mengaku menyembah Pak, menyembah Tuhan. Kami menyembah, nggak mungkin kan dia pembohong Pak, mengaku menyembah tapi tidak menyembah, kan berarti dia berbohong. Nggak mungkin lah. Jadi jelas lah, dia mengaku menyembah itu jelas ya. Dia mengaku menyembah Tuhan. Pertanyaannya, siapa nama Tuhan yang disembah oleh dia Pak? Pertanyaan saya, bisa Anda membaca perikop sebelumnya atau sesudahnya? Bisa? Silakan Anda baca Pak. Anda baca aja Pak, Anda jelaskan. Anda yang baca, Anda jelaskan. Anda yang punya kitab Pak. Kalau kita yang baca nanti dikira nafsirkan sendiri dong. Wong membaca aja bukan menafsirkan, kan membaca aja, nggak ada salahnya. Jatuhnya nanti jadi framing, kan itu nggak baik Pak buat kita gitu loh. Jangan memberikan kesan Islam memberikan framing gitu loh. Anda yang punya kitab, Anda yang menjelaskan. Kan saya sudah jelas, saya di perjalanan Bang, nggak bisa membaca Alkitab. Oh ya udah, berarti kalau gitu fokus sama satu ayat itu aja Pak. Nggak bisa saya terangkan kalau Anda tidak mau membaca perikopnya. Loh, meskipun jangankan satu perikop Pak ya. Minta cek. Baca aja. Gimana? Coba kita tanyakan sama yang satunya. Coba tanyakan sama yang satunya ini. Udah naik. Ini Abdullah naik lagi ini Abdullah. Ya, coba Bang Abdullah dulu ya. Coba bagaimana? Silakan. Bagaimana ya, itu? Begini teman-teman. Menyembah Tuhan. Coba itu. Sebentar. Tadi kan baru yang pertama awal tadi belum selesai kan? Makanya kesurupan saya harap dia adalah Allah. Ya, jawabannya mana? Iya betul. Ya, sekaligus gini Pak, pertanyaan sekalian itu sekaligus gini. Ya gini, pertanyaan kalian sekaligus. Di mana Yesus mengakui, akulah yang pencipta juga sekaligus saja kan? Saya paham sudah, saya hafal. Ya, enggak, jadi sabar. Itu simpel aja, di mana dia ngaku dirinya Allah. Anda jangan merubah-rubah pertanyaan dong. Nanti terkesan Anda sendiri yang bikin soal. Ini gimana sih? Dengar dulu. Iya, dia sekaligus. Sesuai dengan Alkitab. Dijawab aja dari tadi kamu bilang dengar terus, bilang sabar dari tadi. Apa? Jawabannya nggak ada. Saya nggak dikasih kesempatan. Mana dikasih kesempatan? Kesurupan terus kalian. Kamu ngomong perjanjian apa? Wong Yesusnya aja nggak ada di situ kamu omongkan. Nggak nyambung kamu. Makanya dengar. Kamu bilang nggak nyambung karena kamu belum dengar. Ya sudah, ayatnya di mana Yesus mengaku dia adalah Allah? Ya. Di mana? Biar clear gitu ya, loh. Dengar ya. Dengar ya. 10 ayat 30. Ya, aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Sebentar. Kalau aku dan Bapak adalah satu, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat tapi Bapak tahu? Harusnya kalau satu kan dua-duanya tahu. Nggak masuk akal itu. Pertanyaan nggak masuk akal. Pertanyaan kedua nggak masuk akal omonganmu. Jika kamu melihat aku sama dengan melihat Bapakku, berarti apakah dia dengan Bapak orang yang sama? Yohanes, kalau dia mengatakan jika kamu melihat aku sama dengan melihat Bapakku, apakah Yesus dengan Bapaknya orang yang sama? Sebentar. Itu sabar. Yesus dan Bapa itu satu, maka mereka pasti tahu akan Bro. Ya, tapi faktanya anak tidak tahu hari kiamat. Kalau aku dan Bapak adalah satu, berarti Yesus mati, Bapak juga mati.
Nanti ku Kalau jawab. Yesus mati, Bapak tidak mati, berarti aku dan Bapak adalah dua. Sabar, nanti ku jawab. Bahkan Sang Raka di Galatia 1:1 itu dia dibangkitkan Bapak. Sabar, nanti ku jawab. Ini Demian toh. Abdullah ini Demian ini. Abdullah ini Sabar, Demian. nanti ku jawab ya, sabar. Ya, Abdullah kamu Demian. Pertanyaan kan satu-satu dijawab toh. Ya, aku pengen tahu di bawah ada yang bilang kamu Demian. Ya, sebentar, satu-satu saya jawab ya. Sabar. Sebentar lagi. Ya. Ya, saya mulai ya. Dengar dulu ya. Jangan surupan ya. Nggak usah surupan ya. Ya, saya mulai. Tadi sudah saya katakan dalilnya dalam kitab Keluaran 20 ayat 1, 2, dan 3. Ayatnya begini bunyinya. Saya ulang ya. Jangan kesurupan. Ini orang ini gimana sih? Susah banget dikasih tahu kok malah keluaran lagi. Yang ditanya itu di dalam Yesus itu ngomong gimana dia itu. Makanya dengar. Keluaran itu gak ada hubungannya. Orang Yahudi gak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau dia percaya gak mungkin Yesus dibunuh oleh Yahudi. Makanya dengar. Jangan bawa-bawa Torah kamu di sini, gak nyambung. Dengar, makanya dengar dulu. Sabar. Iya, nggak nyambung. Anda bawa Torah di sini nggak nyambung. Fokus. Pertanyaannya, di mana Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan di dalam Alkitab? Udah jelas sekali. Pakai Allah, Bang. Pakai Allah. Kalau Tuhan bisa dipalsukan. Kalau Allah dia nggak bisa. Bang Abdullah ada di rumah ya, Bang. Aku dan Bapak dan Bang Abdullah. Oke. Ada di rumah ya. Coba Abang buka kitab Wahyu aja untuk menerangkan semua itu. Coba ya Bang, saya lagi di jalan ya. Di mana? Aku adalah Alfa dan Omega ya. Bang Abdullah ya. Buka Wahyu aja. Nanti kita debat di Wahyu aja itu. Ya Bang. Bentar, ada yang ngomong. Bentar Pak. Ada yang ngomong aku adalah Alfa dan Omega. Artinya apa itu? Yang awal dan yang akhir. Artinya apa kalau yang awal dan yang akhir? Ya, sabar. Yang awal artinya sabar dulu ya, boleh. Ya artinya apa yang awal dan yang akhir? Dia adalah Allah, artinya. Ya artinya yang awal dan yang akhir itu apa? Saya bertanya. Alfa dan Omega. Ya artinya apa? Berarti adalah yang awal dan yang akhir, artinya memiliki sesuatu yang ada sebelum diberikan. Oke, kalau begitu, kalau Anda ngomong begitu, di dalam Alkitab yang awal dan yang akhir bukan cuma Yesus. Namanya Melkisedek, Ibrani pasal 7 ayat 3. Melkisedek harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, dan dia dianggap sama dengan anak Allah. Berarti Melkisedek itu Allah. Dan dia dianggap sama dengan anak Allah. Sekarang saya tanya, berarti Melkisedek itu Allah. Apa? Melkisedek di dalam Alkitab dikatakan yang awal dan yang akhir. Melkisedek hidupnya tidak berkesudahan, harinya tidak berawal dan dianggap sama dengan anak Allah. Berarti Melkisedek itu Allah. Enggak, saya tanya dulu, Bang. Tadi kan saya tanya ada. Yang awal dan yang akhir artinya apa? Ya, tidak ada kan kamu sendiri yang menjawab. Pengakuan bahwa dia maksud Bang Raka. Kalau dikatakan yang awal dan akhir, berarti ada awal dan ada akhir. Sedangkan Melkisedek itu tidak berawal dan tidak berakhir. Lebih hebat mana coba? Harusnya kalau dia konsisten kata berawal dan masuk Melkisedek. Kalau dia punya kesimpulan bahwa Yesus itu yang awal dan yang akhir, kemudian dia dinyatakan sebagai Allah, ya berarti Melkisedek Allah juga kalau begitu. Anda jangan pelin-pelan, tidak konsisten dengan omonganmu. Sabar dulu, tidak punya bapak, tidak beribu. Sedangkan Yesus ada, punya ibu. Lebih hebat Melkisedek daripada Tuhan Anda. Bang, bisa Anda jangan bermain kata-kata di sini. Bang, nggak, Anda bermain kata-kata, Pak Dian. Anda bermain kata-kata di sini. Bisa dengar dulu penjelasan Bang Abdullah 5 menit aja lah. Jangan dipotong-potong dulu ya. Ya tapi dalil jelaskan. Ya makanya dengar dulu sampai dia selesai selama 5 menit aja. Bisa ndak?
Ya kalau dia nyambung Pak, diskusinya nggak apa-apa. Dia ngomong Yesus tapi pakai ayat keluaran gitu loh. Tidak perlu nyambung atau tidak gimana ya, nggak nyambung. Kasih itu dulu namanya tadi udah lebih dari 10 menit Pak, bukan cuma 5 menit. Dia dari tadi udah 20 menit Pak. Mau nunggu 1 tahun nunggu jawaban dia. Padahal pertanyaan sederhana loh. Coba dengarkan terangannya. Ini udah dulu. lebih dari itu orang ini. Tadi sebelum Anda naik Pak, dia udah naik dulu, udah lebih dari 10 menit kalau nggak 20 menit. Kita tunggu Pak. Makanya ada ternyata nggak ada satupun seperti yang kita minta. Ini selalu kesurupan sama seperti Muhammad, panas, main gorok aja, perangilah, pancung, gitu kerjaan umisnya sama. Kalau emang nggak ada dalilnya, ngaku nggak ada dalilnya, karena tapi satu pertanyaan yang bisa mengatakan memang nggak ada. Pancung, ini pekerjaan Muhammad, ini sama. Kemana-mana omongannya, kok pancung-pancung. Oke begini, halo, ya. Apanya yang dipancung? Ujung penismu yang dipancung, ngomong sembarangan. Silakan, yang lain lanjut. Oke, saya. Aduh, astaga. Yang zon 4 nomor 22 masih berlaku nih tantangannya. Bahaya. Ya, masih berlaku. Silakan, Pak. Oke, saya duluan. Gini, karena saya bilang tadi Yohanes 10 ayat 30, kemudian Yohanes 1 pasal 1 sampai selesai dijelaskan di situ tentang siapa firman dan siapa itu. Oh, tiba-tiba dijeda itu live-nya. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Ya memang nggak ada itu. Dan terus ngapain kamu menganggap dia Allah kalau tulisannya nggak ada? Ya kan konyol itu. Sekarang gini loh Pak ya. Kalau Pak Jokowi itu adalah seorang presiden, bentar Pak. Kalau Pak Jokowi itu adalah seorang presiden, memang benar. Bentar Pak Dian. Kalau Pak Jokowi itu, bentar Dian. Bentar. Halo. Kalau Pak Jokowi itu, Pak Dian, aduh. Kalau Pak Jokowi itu adalah presiden, dia tidak perlu mengatakan dirinya presiden karena dia tahu, orang-orang tahu. Tetapi kalau tiba-tiba Pak Prabowo, ya kan, dia mengatakan dirinya utusan, kan nggak mungkin dia dinyatakan sebagai presiden kalau dia itu adalah menteri. Lah kalau Yesus dia sudah mengaku dirinya adalah seorang menteri, masa kita menganggap dia itu presiden padahal dia sudah mengaku dirinya adalah utusan? Ini kan nggak masuk akal gitu loh jatuhnya. Karena dia sudah mengatakan, dia menyembah Tuhan, dia punya Tuhan, ya kan, dia punya Allah, ya, Allahku dan Allahmu, Yohanes 20 ayat 17. Dia punya Allah, Allah kan tidak mungkin punya Allah yang lain, dan tidak mungkin Allah menyembah Allah yang lain, kan nggak mungkin Pak, nggak logis. Oke. Karena kita pakai logis dan gak logis, makanya saya. Ya, Yesus Anda sudah mengaku Pak dirinya adalah utusan, dan dia sudah bertanya kepada 12 murid, menurutmu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Yesus membenarkan ucapan itu. Tetapi apakah ada yang mengatakan engkau adalah Allah? Yesus gak pernah membenarkan ucapan itu. Bahkan orang yang mengatakan dia Allah diusir oleh Yesus. Matius pasal 7 ayat 23. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya kan? Enyahlah engkau wahai pembuat kejahatan. Orang yang memanggil Yesus Tuhan bukannya orang Kristen Pak. Kok malah diusir sama Yesus Anda? Coba Anda jelaskan. Sekarang ayat itu di kitab Matius berapa? Matius 7 ayat 23. Orang memanggil dia Tuhan, oleh Yesus malah diusir Pak. Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan? Enyahlah engkau wahai pembuat kejahatan. Diusir sama Yesus. Bukankah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pasti masuk surga? Kenapa malah diusir sama Yesus Anda? Matius pasal 7 ayat 23. Bisa dicek, silakan. Sama nggak omongan saya dengan ayat itu?
Silakan Mbak Dian. Saya tidak bisa melihat Alkitab nih, saya lagi di jalan. Bang Dian, silakan lihat. Ya, silakan. Pak Raden boleh, Pak Dian boleh. Membaca dulu, ayatnya dibaca dulu boleh. Sama enggak? Jangan-jangan beda lagi yang saya ucapkan. Matius pasal 7 ayat 23 bisa dibaca mulai 21, Pak. Itu bersambung soalnya. 21 dan 23 itu satu konteks. Tapi diusirnya di ayat 23. Tidak sesuai. Ya, dibaca Pak, silakan. Yang keras Pak, supaya kita tahu Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan. Yesus Anda mengusir orang yang memanggil dia Tuhan. Silakan dibaca Pak. Di kitab berapa? Kitab apa? Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Oke, abang-abang, saya turun dulu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tersinggung ya, Bang ya. Semua ya, saya turun dulu. Yuk, selamat malam ya. Ya, saya turun dulu ya. Kalau ada kata-kata yang ini kan yang mohon maaf ya. Oke. Maaf Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke ya, sama-sama. Singgung ya. Siap. Selamat malam ya semua ya. Oke. Kesini lagi. Ya, Pak Raden ini kan kontennya baik. Silakan Pak Raden buka Pak. Ini diskusi apa debat? Matius 7 ayat 23 Pak, dibaca Pak. Bukan. Oke. Bukan setiap dulu, orang yang menyebut. Bukan setiap kepadaku yang sana. Bukan setiap orang. Dibaca yang benar Pak, yang keras Pak, dibaca yang benar. Soalnya di ini yang beda aja, saya harus keluar masuk gitu. Kalau tidak suaranya hilang gitu. Oh, pakai satu HP toh, Pak? Saya ya dibaca Pak, biar tahu Pak apa kata-kata Yesus tentang orang yang memanggil dia Tuhan Pak. Supaya kita mengerti Yesus itu mau dianggap sebagai apa gitu loh. Menurut Yesus sendiri, bukan menurut orang lain. Yesus itu maunya dianggap sebagai apa? Harusnya Bapak tanya ke Yesusnya, bukan tanya ke orang lain Pak. Bukan sih. Oke. Sudah. Oke, Bang Raka, Pak Ben Afram, sebentar. Pak Ben, Pak Raka, saya mau izin turun dulu karena baterai juga hampir habis ini ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, mungkin Bang Dian mau membaca dulu dengan keras supaya tahu Yesus mau dianggap sebagai apa Pak. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yesus sendiri, bukan yang diharapkan oleh orang lain. Silakan Pak, dibaca Pak. Yang diharapkan oleh Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Itu perkataan Yesus pertama itu. Di pasal 30. Perkataan Yesus. Ya, dibaca Pak, dibaca dulu Pak. Yang Matius tadi dibaca dulu Pak. Matius, kan masih dibahas Matius tadi Pak. Matius 7 ayat 21 sampai 22 saya baru baca tadi. Ya, dibaca dulu biar yang lain dengar Pak. Dibaca dulu ayatnya. Masalahnya saya tidak bisa baca. Kalau saya baca Bapak tidak bisa dengar di sini kan.